Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamza A. SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bagian A, kesimpulan peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu peran dan tugas utama seorang guru adalah mewujudkan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid di sekolah. Hal inilah yang mendasari pentingnya kemampuan membangun dan menghidupkan budaya positif dimiliki oleh seorang guru. Budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dan dihidupkan dengan menerapkan konsep-konsep dasar atau konsep inti budaya positif, yakni diantaranya pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah metode penerapan disiplin yang menekankan pada perilaku bertanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang tumbuh secara intrinsik, yakni dari dalam diri murid, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia meliputi yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan orang lain atau imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan menjalankan secara sadar nilai-nilai yang mereka percayai. Ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru meliputi yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah selaku manajer. Yang keempat, keyakinan kelas. Guru memiliki peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dengan membuat kesepakatan dengan murid. Adapun keyakinan kelas dan keyakinan sekolah berupa pernyataan positif berdasar pada nilai universal dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Maksud dari segitiga restitusi yakni guru berperan selaku manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan kerja. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keinginan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Budaya positif terkait dengan filosofi KHD, yakni tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, pembelajaran yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun hanya akan bisa terwujud dengan menjalankan dan menghidupkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni budaya positif hanya dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yakni tentang visi guru penggerak, bahwa menghidupkan budaya positif di sekolah merupakan salah satu perwujudan konkret dari visi guru penggerak. Poin B, refleksi pemahaman. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari dan berusaha mempraktikkan sedikit demi sedikit budaya positif di sekolah terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya bisa memahami bahwa hal tersebut dapat terlaksana dengan baik jika ada kerjasama dengan semua stakeholder dan sivitas akademika di sekolah, terutama guru dan murid, serta penting untuk konsisten dalam penerapannya sehingga akan terbentuk pembiasaan dan pada akhirnya menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Refleksi pemahaman yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi yang saya ambil adalah selaku manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Refleksi pemahaman yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Saya menangani kasus pertengkaran antar siswi yang berawal dari ejekan kepada salah seorang siswi dengan memanggil namanya menggunakan nama orang tua. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menanganinya, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi pemahaman yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi dan senantiasa berusaha terus menanamkan budaya positif di sekolah, berkolaborasi dengan rekan sesama guru dan segenap stakeholder yang ada di sekolah. Refleksi pemahaman yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya hal baik yang sudah ada yakni telah disepakati keyakinan di masing-masing kelas dan sudah mulai dijalankan oleh siswa dan guru. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah manajemen kontrol guru yang masih belum maksimal menggunakan posisi selaku manajer. Refleksi pemahaman yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya selaku seorang guru adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya waktu itu selalu dipenuhi ketidakenakan karena sering menghukum murid jika berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah manajer dan perasaan saya lega karena bersama-sama dengan murid dapat mencari solusi atas setiap permasalahan yang ada. Refleksi pemahaman yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawabannya adalah pernah, namun hanya menggunakan salah satu tahapan saja, yakni menstabilkan identitas dengan memberikan nasihat kepada murid bahwa setiap orang pernah berbuat salah dan penting untuk memperbaikinya. Refleksi pemahaman yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari adalah
menjalin kolaborasi dengan pihak lain di luar lingkungan sekolah, semisal dengan pihak orang tua murid, sehingga budaya positif tidak hanya terbangun di sekolah, tetapi juga bisa dilaksanakan di tempat lain, utamanya di rumah. Penutup, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam guru hebat.